Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Herin Ahmad. Saya dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menerangkan tentang pertama yaitu dalil, argumentasi, nakli dan akli tentang kehujaan sunnah hadis Nabi. Yang kedua yaitu adalah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah inkaru sunnah, baik segi pengertian, tipologi, dan dalilnya. Ya, yang pertama yaitu dalil, argumentasi, nakli dan akli. Dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi, dan dalil akli yaitu adalah pemikiran ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Yang pertama yaitu adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Contoh dalil nakli yaitu adalah Allah tidak punya orang tua, juga tidak mempunyai anak. Dalil nakli yang menyatakan bahwa Allah itu esa adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya yaitu adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua yaitu adalah dalil akli. Jumhur ulama menyatakan bahwa As-Sunnah memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Dalam hal ini As-Suyuti dan Al-Qasimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual. Adapun argumen tersebut yaitu adalah 1. Al-Quran memiliki sifat qadah al-warud, sedang As-Sunnah bersifat zani al-warud. Oleh sebab itu yang bersifat qat'i harus didahulukan. Dan yang kedua yaitu As-Sunnah memiliki peran sebagai penyebaran Al-Quran. Ini harus dipahami bahwa yang menjelaskan As-Sunnah berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan Al-Quran. Yang ketiga yaitu adanya beberapa hadis dan atsar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan As-Sunnah setelah Al-Quran. Hal ini bisa dilihat dari dialog antara Nabi dan Mu'az bin Qutus Jabal yang waktu itu diutus ke negeri Yaman sebagai qadli. Nabi bertanya, "Dengan apa kau putuskan suatu perkara?" Mu'az menjawab, "Dengan kitab Allah. Jika tidak adanya nasnya, maka dengan sunnah Rasulullah. Dan jika tidak ada ketentuan dalam sunnah, maka dengan beristihad." Yang keempat yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah, sedang sunnah atau hadis berasal dari hamba dan utusannya. Maka selayaknya segala sesuatu yang berasal dari Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan sesuatu yang berasal dari hambanya. Dalil yang berasal dari nas langsung yaitu Al-Quran, Al-Sunnah. Masuk ke sesi kedua yaitu kehujaan sunnah hadis Nabi. Dalil-dalil yang menetapkan sunnah dapat dijadikan hujah sebagai sumber hukum yaitu ada dalil Al-Quran, dalil Al-Sunnah, ijma sahabat, dan logika. Yang pertama yaitu adalah dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin diperintah untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan ungkapan yang berbeda. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 berbunyi ya, "Mana yutirur rasulu faqad ta'ta Allah wa mana tawala fama azzaladaka ngalaihim hafido." Yang artinya yaitu barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang kedua yaitu adalah dalil Al-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Tarraqatu fikum marayna lilna tadillaula maninis samas yakfufum bihimma kitaba lafironad." Yang artinya yaitu adalah aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Yang ketiga yaitu adalah ijma sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat jika mendapatkan suatu permasalahan, mereka mencari dari Al-Quran. Dan jika tidak mendapatkan dari Al-Quran, mereka bertanya-tanya kepada sahabat lain. Mungkin di antara mereka ada yang hafal dan ingat.
Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai yang disampaikan sahabat kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, juga Umar bin Khattab dan para sahabat lain serta para tabi'in. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menolak dan mengingkari bahwa Rasulullah SAW wajib diikuti. Yang keempat yaitu adalah logika. Al-Quran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban, pada umumnya bersifat global, tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya. Misalnya tentang sholat, zakat, puasa, dan ibadah. Hal ini perlu penjelasan sehingga tidak salah dalam melaksanakannya. Maka kehadiran sunnah merupakan penjelas terhadap kemunculan Al-Quran. Sesi selanjutnya yaitu adalah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat 16 ayat 44. Yaitu bilaibayanati wazzaburi wa annazalana ilaika dakkarolitabaini linashi manazzala ilaihim walangallahum yatafakkarun. Yang artinya yaitu adalah keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan kepada Al-Hadis. Umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa melalui Al-Hadis. Al-Quran bersifat kuli dan am, maka yang juz'i dan rinci adalah hadis. Imam Ahmad menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui Al-Hadis. Imam Al-Syafi'i juga berpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengisbat atau mengambil kesimpulan dari hukum Al-Quran tanpa melalui Al-Hadis. Dan demikian jelaslah fungsi hadis terhadap Al-Quran itu cukup penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas. Yang terakhir yaitu adalah ingkarus sunnah. Menurut pengertian, bahasa ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu adalah tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim kata al-irfan dan menolak apa yang telah digambarkan dalam hati. Yang kedua yaitu adalah tipologi. Al-Askari membedakan antara makna al-ingkar dan al-judu. Kata al-ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-judu terhadap sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan. Dengan demikian, bisa jadi orang yang mengingkari sunnah sebagai hujah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulumul hadis. Dari beberapa arti kata ingkar tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lain. Karena misalnya yaitu adalah gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lainnya. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sederhana pembatasannya. Di antaranya yaitu seperti berikut. Pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada pembagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ingkar sunnah hadis adalah kelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Argumentasi akli dan nakli. Argumentasi nakli, yaitu yang dimaksud dengan nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Ironis jika yang berpahaman ingkar sunnah menggunakan sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. Adapun argumen nakli mereka antara lain yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna ngalaika kitaba tibyana laqalla syai'in, yang artinya yaitu
dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan yang kedua yaitu adalah Al-Quran surat 6 ayat 38. Ma farrodona fil kitabi min syai'in, yang artinya yaitu tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenan dengan ketentuan agama. Dengan demikian tidak diperlukan keterangan lain, misalnya dari as-sunnah. Menurut mereka, sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya dasar bukanlah sunnah atau hadis, melainkan ayat-ayat Al-Quran. Argumen akli, yaitu argumen yang tidak berupa ayat Al-Quran atau hadis, tetapi berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Dengan argumen seperti yang pertama yaitu orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dan yang kedua yaitu umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam di masa tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan tersebut. Ya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.